Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Setelah tadi video soal Fabrizio Romano, kabar dari Fabrizio Romano ya. Ini video kedua, gua pingin ngobrol ringan soal masalah berita terkait dengan pertemuan antara Manchester United dan juga Erik ten Hag ya. Ini gua ambil dari strettynews.com. Ini sebenarnya berita ini gue dapat di Twitter ya, lalu gue coba cari sumbernya, ternyata salah satunya adalah dari Stretty News. Ini masih rumor ya. Eksklusif dikabarkan kalau Manchester United ini menginginkan mantan pemain yang akan dijadikan asisten dari Erik ten Hag, dan dua pemain atau dua nama dijadikan pertimbangan. Nah, sebelum gue bahas mengenai siapa, ini mengingatkan betul dengan langkah apa yang diambil oleh Manchester United setelah sepeninggal Sir Alex, utamanya setelah David Moyes ya. Pada saat itu kan setelah dari Sir Alex ke David Moyes, semua staff ganti semua ya, bukan cuma staff kepelatihan tapi juga dokter tim, bahkan kalau tidak salah kitman atau tukang atau orang yang menyiapkan jersey, peralatan, diganti semua oleh David Moyes, betul-betul dirombak. Dan hasilnya apa? Hasilnya kacau. Oleh karena itulah pelatih atau manajer selanjutnya dari Manchester United, Louis van Gaal, tidak ingin mengulanginya. Dia mengambil Ryan Giggs. Bahkan ketika itu nih, kalau cerita sedikit ya, ketika itu kan Louis van Gaal ini diambil setelah Piala Dunia Brazil, diambil ke Manchester United. Pada saat itu Louis van Gaal ini sudah punya beberapa orang yang biasanya ngikut nih ketika dia jadi pelatih di sini, termasuk juga di pelatih timnas Belanda pada saat itu yang jadi asistennya. Salah satunya adalah Frans Hoek. Juga dia ngambil Albert Stauberg yang sekarang jadi asisten pelatihnya Mikel Arteta, yang sempat juga ke Wales. Lalu pada saat itu ada juga nama Patrick Kluivert ya. Pada saat itu Louis van Gaal, setahu gue yang gue baca, ingin mengambil mayoritas staffnya yang ada di timnas Belanda ini ke Manchester United. Tapi ternyata dia harus mengurungkan niatan tersebut karena untuk memberi tempat atau spot kepada seorang Ryan Giggs, salah satu legenda dari Manchester United ya. Akibatnya apa? Dia mengorbankan Patrick Kluivert. Dan ini gue baca artikelnya pada saat itu, dia memang berbicara langsung dengan Patrick Kluivert. Intinya ya maaf, dia tidak bisa diambil ke Manchester United. Dan ya it's fine, oke saja. Nah, maksud gue yang lebih menariknya adalah nih, kenapa kok seorang Ryan Giggs ini diberikan tempat? Kalau menurut gue ya memang butuh semacam jembatan, orang yang mengerti klub. Karena Louis van Gaal bagaimanapun juga bukan dari dalam, staff-staff yang lainnya juga bukan dari dalam. Bahkan ini merupakan pengalaman yang pertama kali bagi seorang Louis van Gaal melatih di Inggris, langsung melatih tim besar lagi ya, salah satu tim terbesar di dunia, Manchester United, yang tentu saja culture, visi, filosofi itu berbeda. Pun juga culture di Liga Inggris, culture media di Liga Inggris juga semuanya berbeda. Butuh seseorang yang bisa jadi jembatan. Plus juga kalau kita ngobrolin soal masalah staff bukan cuma staff kepelatihan tapi staff klub ya, pegawai-pegawai klub pun juga pemain-pemainnya dan lain-lain. Ini menurut gue merupakan langkah yang bagus sebenarnya, dan ditunjuklah seorang Ryan Giggs. Ketika Louis van Gaal selesai, beralih ke Jose Mourinho pun juga melakukan hal yang sama dengan mengambil Michael Carrick ya kan. Ole Gunnar Solskjaer pada saat itu jelas nggak perlu dibahas lebih lanjut ya, karena yang bersangkutan juga legenda dari klub. Nah, ini sekarang ketika Ralf Rangnick ini kan sebenarnya, kalau tadinya sempat gue bahas juga, dan tadinya gue harapkan sih sebenarnya adalah seorang Michael Carrick nih ya bisa jadi jembatan, karena dia pernah berada di zamannya Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, dan juga Ralf Rangnick. Tapi ternyata yang bersangkutan ini mundurkan diri, dan menurut gue sebenarnya agak sedikit disayangkan. Karena apa? Michael Carrick ini ya itu tadi, dia berada cukup lama ya di beberapa asisten lain, juga dia bisa menjadi jembatan bagi manajer yang selanjutnya ya. Dia ini kan juga bisa menimba ilmu sebenarnya sebagai seorang salah satu legenda dari Manchester United, juga orang dalam katakanlah dari Manchester United. Teman, dia ternyata lebih memilih untuk mengundurkan diri. Nah,
Pada saat itu gue sempat berpikir siapa yang akan diambil. Saat ini kan tidak ada, praktis hanya Mike Phelan, dan Mike Phelan merupakan pelatih senior, dan jujur gue sih berpikir Mike Phelan mungkin akan diberikan posisi yang berbeda nih, bisa jadi atau bahkan diakhiri kontraknya. Ini sangat mungkin sekali ketika manajer baru datang. Nah, gue berpikir siapa yang akan dijadikan. Ternyata Manchester United pun juga memberikan semacam syarat nih, kalau rumor ini betul ya, bahwa asisten atau staf kepelatihan dari katakanlah Erik ten Hag yang merupakan pelatih salah satu calon kuat ya, pelatih atau manajer musim depan, adalah dari mantan pemain. Dan menurut gue ini sangat penting. Kenapa? Karena mantan pemain inilah yang nanti akan jadi staff, nih akan menjadi semacam kayak jembatan ya dengan klub dan manajer baru ini, utamanya kalau seandainya yang jadi betul Erik ten Hag. Kenapa? Erik ten Hag ini kan baru, dia belum ada pengalaman melatih di Liga Inggris. Bahkan ketika dia melatih Bayern Munchen di Bundesliga, itu kan Bayern Munchen 2, bukan Bayern Munchen tim utama ya kan. Dia belum pernah ada di spot tersebut, which is kalau menurut gue nih salah satu faktor yang gue ragukan sebenarnya dengan amatiran gue, jujur saja, karena tentu saja berbeda. Walaupun Ajax ini merupakan salah satu tim dengan histori yang besar juga di Eropa, tapi bagaimanapun juga Eredivisie Liga Belanda itu beda culture-nya dengan Liga Inggris. Kalau kita mau tarik lagi bagaimana banyak pelatih Belanda, bahkan yang lebih senior dari Erik ten Hag, bahkan mungkin juga lebih sukses dari Erik ten Hag, sebut saja Louis van Gaal, sebut saja Ronald Koeman, pun juga sebelumnya macam kayak player manager pada saat itu Ruud Gullit ya kan. Gua nggak tahu siapa lagi ya. Kalau menurut gue sih kayaknya nggak begitu banyak. Gue lupa. Tapi yang dua nama yang paling gue ingat adalah Ronald Koeman dan juga Louis van Gaal. Dua-duanya by the way mantan manajer timnas Belanda. Jadi kalibernya sudah sampai seperti itu. Dan ternyata mereka ini tidak cukup sukses di Liga Inggris, yang karena memang banyak yang bilang apa ya, binatangnya ini beda Liga Inggris ini ya. Dunianya ini berbeda, juga butuh penyesuaian yang berbeda pula. Nah, Erik ten Hag memang cukup gemilang juga di kompetisi internasional, kompetisi Eropa, UEFA Champions League. Tapi sekali lagi, itu bersama dengan Ajax ya, yang culture-nya dia sudah paham, karena sama-sama orang Belanda kan. Artinya maksud gue Ajax tim Belanda, Erik ten Hag juga orang Belanda, besar karir juga lebih banyak di Belanda. Jadi dia lebih tahu lah dunianya. Dan ketika dia harus pindah ke tempat lain, ini betul-betul sesuatu tantangan yang berbeda. Dan menurut gue ini akan sangat rawan. Oleh karena itulah, gue sangat sepakat dia harus punya staff atau asisten pelatih dari orang mantan pemain ya, kalau bisa justru mantan legenda dari Manchester United. Tujuannya apa? Itu tadi, untuk membantu dia, bahkan tidak mungkin membimbing dia ya, untuk memberikan informasi tentang masalah klub dan lain-lain. Nanti juga akan ke kompetisi Liga Inggris, membantu dia adaptasi supaya lebih cepat lagi. Tujuannya apa? Tujuan utamanya menurut gue bukan taktik dan strategi dulu, itu menurut gue itu nanti, itu nomor 2, nomor 3. Menguasai dressing room, ini yang lebih penting. Dan ini menurut gue yang salah satu faktor penting yang Erik ten Hag harus lakukan dulu. Bagaimana cara melakukannya? Ya salah satunya adalah dengan punya staff dari mantan pemain atau bahkan legenda dari Manchester United. Ini yang tidak dipunyai oleh David Moyes, dan menurut gue pada saat itu ini salah satu faktor besar kenapa David Moyes yang hampir 11 tahun dia merintis karir di Everton dan bisa membangun Everton menjadi klub yang pada saat itu cukup sukses karena ya bukan hanya berhasil finish di atas Liverpool, tapi juga mampu menghantarkan klub sekelas Everton ke kompetisi Eropa, yang merupakan suatu yang cukup spesial ya. Itu gagal di Manchester United, ini salah satunya demikian. Walaupun pada saat itu ya dia punya sebenarnya punya, kalau menurut gue, modal sebenarnya ya, secara teknis, tapi gagal di Manchester United. Kenapa? Itu tadi, dia tidak bisa menguasai dressing room, dan ini menurut gue faktor yang harus dilakukan atau dikuasai oleh Erik ten Hag, salah satunya dengan punya legenda atau mantan pemain di staffnya ya. Sorry agak belibet. Nah, sekarang ngomongin soal masalah calonnya nih. Calonnya ternyata yang dibahas ada 2, yaitu adalah Rio Ferdinand, yang kabarnya justru Rio Ferdinand ini menawarkan diri. Rio Ferdinand
selain seorang YouTuber, dia juga seorang pandit ya kan. Nah, yang agak sedikit, memang dia seorang legenda dari Manchester United, dibeli dengan mahal dari Leeds United, dipoles oleh Sir Alex menjadi elemen penting di lini belakang. Duetnya dengan kapten namanya Vidic pada saat itu sangat-sangat luar biasa, memenangkan gelar bukan hanya domestik tapi juga mengantarkan Manchester United juara Liga Champions di Moskow. Capek memang seorang legenda menurut gue. Dia cukup lama di klub. Nah, yang jadi sesuatu yang menurut gue agak ragu adalah pengalaman dia, karena menurut gue tidak pernah mendengar dia melatih nih ya, atau menjadi staf kepelatihan dan lain-lain, baik itu tim senior apalagi dan juga tim junior. Nah, ini yang jadi keraguan menurut gue ya. Nah, calon satu lagi ini yang menarik. Siapa? Salah satu idola gue sebenarnya, Robin van Persie ya. Robin van Persie ini saat ini dia menjadi asisten manajer dari tim mudanya Feyenoord. Karena setelah dari Manchester United ya, dia ini sempat ke Besiktas ya kan. Lalu dia menutup karirnya di Feyenoord. Pada saat itu tidak mampu mengantarkan Feyenoord menjadi juara Liga, tapi mampu mengantarkan Feyenoord menjadi juara Piala Liga ya. Menurut gue pencapaian yang cukup luar biasa bagi klub sekelas Feyenoord, dan dia dianggap legenda juga di Feyenoord. Nah, Robin van Persie ini tentu saja selain pernah bermain di Manchester United, dia juga pernah lama bermain di Arsenal. Jadi menurut gue Robin van Persie ini punya pengalaman ya, bermain di Liga Inggris. Artinya dia tahu culture Liga Inggris seperti apa, Liga Inggris itu seperti apalah kurang lebih, dunianya dia nih tahu menurut gue. Di klub Manchester United dia sendiri memang tidak cukup lama di sana, tapi dia cukup di mata fans dia cukup bagus karena kontribusinya cukup luar biasa, baik itu dari sisi gol, permainan, dan juga trofi. Jadi mungkin gue nggak tahu ya, menurut gue sih Robin van Persie bisa dianggap seorang legenda. Walaupun kalau kita ngomong generalisasi, sorry agak belibet, legenda tentu saja mungkin ada yang legenda yang besar ya kan, tapi menurut gue ya dia menyumbangkan trofi bagi Manchester United. Dia merupakan bagian dari Manchester United, itu tidak terelakkan ya, terbantahkan kalau menurut gue ringan amatiran. Dan yang penting adalah itu tadi, dia sudah punya pengalaman di dunia kepelatihan, karena sebelumnya dia pernah sebagai pelatih penyerang. Jadi penyerang itu dia yang melatih di tim utama Feyenoord, dan dia juga sampai dengan saat ini selain menjadi asisten manajer di tim muda Feyenoord, dia juga merupakan pelatih teknik dari tim utama Feyenoord, tapi tidak masuk di staf utama Arne Slot, manajer dari Feyenoord. Dia tidak termasuk di sana, tapi dia merupakan lebih khusus ya ke pelatih teknik, kurang lebih demikian. Artinya tapi dia punya lah nih pengalaman di dunia kepelatihan, dan menurut gue ini cukup bagus sih bagi Erik ten Hag kalau seandainya kan memang Erik ten Hag ini jadi ke Manchester United. Kenapa? Sekali lagi, Robin van Persie paham betul. Kalau gue cap sih dia paham betul ya tentang dunia Liga Inggris. Dia juga pernah di Manchester United, walaupun mungkin tidak begitu lama, tapi menurut gue bagaimana klub ini menyumbangkan, atau bukan menyumbangkan ya, memberi dia peluang, dan dia juga menangkapnya dan memberi kontribusi gol dan akhirnya membawa klub sebagai juara Liga Inggris. Ini juga menurut gue sesuatu yang pasti akan terkenang betul kepada seorang Robin van Persie. Dan ya tidak bisa dipungkiri pastinya Arsenal juga ada di hati dari Robin van Persie, tapi menurut gue itu tidak akan jadi masalah. Pengalaman dan pengetahuannya itu yang lebih dibutuhkan oleh seorang Erik ten Hag, baik itu pengetahuan dan pengalaman di Liga Inggris maupun juga pengetahuan dan pengalaman di sisi kepelatihan. Ini sesuatu yang tidak dipunyai oleh Rio Ferdinand. Nah, dari dua calon ini, Rio Ferdinand dan juga Robin van Persie, menurut gue bagaimana? Menurut gue sih ya, sebenarnya selama ini kan Manchester United cenderung punya hanya satu orang yang jadi staff, artinya legenda atau mantan pemain yang jadi staff. Ryan Giggs pada saat itu ya kan. Terus sebenarnya di zaman David Moyes ada Phil Neville, tapi Phil Neville ternyata tidak mampu
menjembatani ya, atau yang membantu David Moyes untuk menguasai ruang ganti. Balik lagi ada Ryan Giggs sebenarnya sosok yang cukup kuat ya. Lalu ada Michael Carrick, mantan kapten ya kan. Nah kalau menurut gue sebenarnya jangan cuma Robin van Persie sih, harusnya ada satu orang lagi, paling tidak dua lah mantan pemain di staf kepelatihan Erik ten Hag. Supaya apa? Supaya timnya kokoh, supaya timnya solid nih tim kepelatihannya. Tujuannya apa? Yaitu tadi menguasai dressing room yang dikuasai oleh, atau bukan dikuasai ya, yang apa, pemain-pemain bintang ada di dalamnya. Marcus Rashford ada di sana, Cristiano Ronaldo bayangkan ada di, David De Gea ada di sana, pemain-pemain lain, Bruno Fernandes ada juga di sana. Jadi menurut gua jangan cuma satu, paling tidak ada satu lagi sih. Dan menurut gua kalau seandainya kedua-duanya ini, kalau seandainya memang calonnya dua ya, dua-duanya ini aja diambil sekalian dan dikombinasikan dengan mungkin staf kepelatihan yang lainnya yang mungkin akan ditunjuk atau bahkan dibawa, bukan tidak mungkin ya, oleh Erik ten Hag. Kalau seandainya betul Erik ten Hag mungkin dibawa dari Ajax, bisa jadi juga demikian. Kurang lebih begitu sih ngobrol ringan amatiran soal masalah pemain mantan pemain yang akan dikabarkan ya menjadi calon asisten dari Erik ten Hag. Sekali lagi gue sangat setuju, gue juga sangat sepakat kalau mengambil unsur dari mantan pemain Manchester United, dan kalau bisa jangan cuma satu, dua lah ya. Bagaimana teman-teman di rumah? Ada komentar tentang masalah berita ini? Drop di kolom komen. Setuju sama gue nggak masalah, nggak setuju sama gue juga tidak masalah. Yang penting disampaikan secara sopan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.